Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya Mimin mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensupport channel ini. Jadi kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Di part sebelumnya, diceritakan Seth yang telah menghajar para siswa pembuli di sekolahnya, yang membuat para pembuli merasa bingung, apa yang sebenarnya terjadi kepada Seth, yang sangat berbeda ketika mereka masih SMP. Keesokan harinya, sama seperti biasa Seth dan Victor yang selalu saja tertidur di jam pelajaran mereka. Waktu pun berlalu, hingga mata pelajaran lainnya pun dimulai. Seorang guru masuk ke kelas itu, nampak guru itu memiliki tubuh yang sangat besar dan kekar. Ketika ia masuk ke dalam kelas, ia melihat Seth dan Victor yang tertidur pulas di mata pelajarannya. Guru itu tak tinggal diam melihat kelakuan muridnya itu. Dan seketika, ia pun menarik telinga mereka berdua agar segera bangun. Victor, terakhir kali aku biarkan kau tertidur di kelas ini karena persiapan pertandinganmu. Dan kau, siapa kau? Aku tak pernah melihatmu sebelumnya, ucap guru tersebut. Ketua kelas pun menjawab bahwa Seth merupakan siswa baru di kelas tersebut. Beraninya kalian tidur di kelasku. Kalian berdua ke lapangan sekarang, ucap guru itu dengan ekspresi sangat marah. Sesampainya di lapangan, mereka berdua pun dipaksa untuk bertanding lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Guru itu membuat sebuah peraturan, bagi yang lebih dulu menyelesaikannya akan dianggap menang dan dilepaskan, serta bagi yang kalah akan diberi hukuman tambahan. Mereka berdua pun mau tak mau harus melakukannya. Pertandingan itu pun dibuka oleh Victor yang lebih dulu berlari. Seth dengan rasa terpaksa pun mulai berlari juga. Ia mengatakan, dirinya akan sangat memalukan jika sampai kalah. Hal itu pun terdengar oleh Victor, dan dengan perlahan ia mulai mempercepat larinya. Begitu pula dengan Seth, ia pun mulai mempercepat larinya. Victor yang bingung melihat Seth yang dapat menyeimbanginya, ia pun menambah kecepatannya. Tak mau kalah, Seth pun juga menambah kecepatan berlarinya. Hingga mereka berdua pun berlari dengan sangat cepat, yang membuat guru tadi sangat terkejut melihat mereka berdua. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun finish secara bersamaan. Victor pun dibuat bertanya-tanya, siapakah sosok Seth yang sebenarnya? Begitu pula dengan Seth, ia berpikir jika kehidupan sekolahnya tahun ini, pasti akan terasa menyenangkan. Sementara itu, guru yang menghukum mereka, merasa bingung siapa sosok Seth yang bisa berlari secepat itu dan dapat menyaingi Victor, yang dimana guru tersebut sudah mengetahui jika Victor memiliki fisik yang kuat, namun berbeda dengan Seth yang merupakan murid pindahan, jadi masih belum tahu tentangnya. Di sisi lain, ada sebuah pertandingan final gulat yang memperebutkan posisi juara untuk masuk ke tim nasional. Salah seorang petarung tersebut dengan pedenya mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan lawannya. Tak hanya itu, ia juga mengejek lawannya dengan menyebutnya hanyalah seorang anak kecil. Namun tak disangka, di pertarungan itu malah ia yang dikalahkan dengan sangat cepat, sampai-sampai para penonton terkejut dibuatnya. Dasar bodoh, dia cuma bisa bicara, ungkap si lawan setelah mengalahkannya. Setelah pertandingan selesai, si pemenang pun beristirahat di sebuah ruangan. Nampak si pemenang tadi memiliki tubuh yang sangat besar dan kekar. Orang tersebut bernama Brock Chang. Kemudian muncul adiknya, yang merupakan bos berandalan di sekolah Seth. Ia pun menyampaikan kabar bahwa orang yang pernah menghajar mereka saat masih kecil telah kembali. Mendengar hal tersebut, Brock pun terkejut dan merasa ingin segera membalaskan dendamnya. Kembali ke sekolah, nampak Seth dan Victor yang sedang berada di sebuah ruangan bersama-sama dengan guru olahraga yang menghukum mereka tadi. Guru itu pun mengingatkan mereka agar tidak lagi tertidur di jam pelajarannya. Dengan wajah terpaksa, mereka berdua pun mengiyakan hal tersebut. Setelah sedikit diceramahi, keduanya pun kembali ke kelas. Sesampainya di kelas, mereka berdua lagi-lagi langsung tidur. Para siswa yang melihatnya pun terkejut, padahal baru saja mereka kena hukuman karena tidur di kelas. Singkat cerita, di sore hari, setelah pulang sekolah, Brock yang merupakan pemenang dari pertandingan final gulat tadi, telah tiba di depan sekolah mereka. Informasi mengenai kedatangan Brock pun langsung tersebar kepada para pelajar, terutama anggota OSIS serta ketua-ketua klub yang ada di sekolah itu. Sementara itu, Victor yang sedang latihan tiba-tiba bertemu dengan Brock. Brock pun menyapa Victor dengan memanggilnya rambut lancip. Kemudian ia bertanya di mana kelas 1-3 berada. Namun, Victor hanya menghiraukannya. Sontak hal itu pun membuat Brock kesal. Ia pun langsung menahan Victor dengan menggenggam pundaknya. Jika kau tidak membiarkanku pergi, aku akan membunuhmu, ucap Victor. Haha, apa kau tahu siapa aku?
dasar bocah sialan, ungkap Brock. Victor pun merasa semakin kesal karena latihannya diganggu, serta dipanggil bocah oleh Brock. Dan tiba-tiba, sebuah pukulan keras mengarah tepat ke dagu Brock dengan sangat cepat. Kemudian dengan cepat, Victor melayangkan beberapa pukulan bertubi-tubi kepadanya. Namun tak disangka hal itu tidak dapat menumbangkan Brock, dan hanya membuat pendarahan kecil di mulutnya. Dengan tangan besarnya, seketika Brock membalas dengan mencekik leher Victor dengan sangat kuat sehingga Victor merasa kesakitan. Kemudian Brock pun akan melancarkan sebuah pukulan kepada Victor yang telah digenggamnya itu. Namun tiba-tiba, guru olahraga di sekolah itu muncul dan menyuruhnya untuk menghentikan perkelahian itu. Di sisi lain, di sebuah ruangan OSIS, ketua OSIS yang bernama Jason Sin sedang mengumpulkan para ketua-ketua klub yang ada di sekolah itu untuk membahas mengenai Brock yang kembali ke sekolah mereka. Maaf untuk pertemuan mendadak ini, tapi aku yakin kalian semua tahu kenapa kalian ada di sini. Brock Chang kembali. Kita tidak tahu kenapa, tapi dia sedang bertarung dengan Victor. Dia sudah membuat masalah. Perwakilan gulat nasional Brock Chang melawan champion boxing nasional Victor Chu, ungkap Jason. Dari ungkapan Jason, kita bisa mengetahui identitas Victor yang merupakan seorang atlet boxing nasional, sehingga ia memiliki fisik yang sangat kuat dan disegani di kelasnya. Menurut Mimin, ini sih pasti akan sangat seru kalau keduanya berduel dengan serius, dikarenakan mereka berdua sesama atlet nasional. Jadi kenapa dia kembali? Jangan bilang dia akan bertarung lagi, harusnya dia mempersiapkan dirinya untuk pertandingan nasional. Aku tidak yakin dia punya banyak waktu, ungkap Gabeyo, ketua klub taekwondo. Dengan santainya, Sam Chow, ketua klub judo menjawab, emangnya kenapa dia membutuhkan alasan? Ini juga sekolahnya. Jadi kau bilang ini sekolahnya juga? Balas Gabe dengan ekspresi kesalnya, atas perkataan Sam sebelumnya. Sam, apa kau tahu sesuatu? Kau kan telah mengenal Brock dari kecil, tanya Jason. Dia datang karena anak baru, jawab Sam. Anak baru yang mereka maksud di sini adalah Seth. Namun karena masih kurangnya informasi, jadi mereka harus menggali informasi lagi tentangnya. Di sisi lain, Seth yang hendak pulang. Di parkiran ia telah ditunggu oleh supirnya, yang sedang tertidur pulas. Kemudian ia pun membangunkannya. Sontak si supir pun terkejut, dan segera berangkat dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan ketua kelas mereka melihatnya yang hendak pulang itu. Sedikit informasi, bahwa ketua kelas mereka ini adalah Sophie, teman semasa kecil Seth, yang diperlihatkan di awal scene ceritanya. Namun, sikap Seth di kelasnya seakan-akan tidak mengenal Sophie, yang membuat Sophie merasa bingung mengapa bisa Seth tidak mengenalinya. Di perjalanan pulang, Seth mengatakan kepada supirnya untuk ke kafe ibunya lagi. Sesampainya di sana, Seth berubah pikiran. Ia tidak mampir dan hanya sekedar melihat ibunya dari kejauhan. Kemudian ia pun meminta kepada sopirnya untuk diantar pulang saja. Nah di sini, kita pun dibuat terkejut. Kediaman Seth merupakan sebuah perusahaan yang bernama Sunshine Group, yang merupakan salah satu perusahaan mafia terbesar di Korea saat itu. Dan ia menjadi bos atau pemimpin di tempat itu, setelah kematian ayahnya. Sesampainya dari tempat tersebut ia pun langsung disambut oleh semua bawahannya yang bekerja di perusahaannya itu. Sudah berapa kali ku bilang, jangan memanggilku dengan sebutan bos, jika aku masih menggunakan seragam sekolah, ucap Seth sambil melepas dasi sekolahnya itu. Kemudian sedikit kilas balik, di saat Seth yang saat itu masih SMP, berada di pemakaman ayahnya, diselimuti derasnya hujan, menambah rasa sedih Seth atas hal yang menimpanya tersebut. Kemudian muncul seseorang dari belakangnya yang membawakan payung. Sedikit informasi, bahwa orang ini ternyata merupakan paman Seth atau saudara dari ayahnya, sekaligus menjadi orang nomor 2 di perusahaan miliknya. Seth kemudian bertanya kepada pamannya, ayahnya orang yang seperti apa? Karena ternyata selama hidupnya, Seth tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sedari kecil, ia hanya dirawat oleh paman serta ibunya. Dan tiba-tiba saja, kabar mengenai ayahnya menghampirinya. Kemudian pamannya pun mengatakan bahwa ayah Seth merupakan orang yang paling kuat di Korea. Serta pamannya mengatakan bahwa ayahnya juga selalu memperhatikan Seth, dan terkadang keluar untuk melihat kehidupannya sesekali. Dan kata-kata terakhir ayahmu adalah jangan biarkan dirimu dihajar oleh orang lain. Hal inilah yang membuat Seth lebih berani lagi, menggunakan kemampuan bertarungnya jika ia diganggu oleh orang lain, seperti sebelumnya ia menghajar teman SMP-nya yang sering membulinya dulu. Kemudian, sedikit kilas balik memperlihatkan Seth, yang dihajar habis-habisan oleh para siswa pembuli saat ia masih SMP lalu.
Hal itu pun disaksikan oleh ayah dan pamannya dari kejauhan. Dan dari situlah, ayahnya mengetahui bahwa Seth sama sekali tidak memberikan perlawanan karena menahan diri. Oleh karena itu, ayahnya memberikan Seth sebuah saran agar jangan mau dihajar oleh orang lain. Oke, kembali ke zaman sekarang. Di sekolah, akhirnya Jason berhasil mendapatkan informasi mengenai Seth yang merupakan siswa baru di sekolah itu, berada di kelas 1-3. Sesampainya di kelas itu, ia bertanya kepada Sophie, siapa siswa baru di kelas mereka. Sophie pun merasa bingung, apakah telah terjadi sesuatu, karena tiba-tiba, ketua OSIS turun tangan langsung mencari Seth. Di saat yang bersamaan, Seth terbangun dari tidurnya. Hal itu pun dilihat oleh Jason dan seketika menyadari bahwa Seth merupakan orang yang selama ini ia cari. Jadi kau siswa baru itu, aku punya beberapa pertanyaan kepadamu. Nanti datanglah ke ruang OSIS, ucap Jason. Dengan polosnya, Seth berkata siapa kau, sambil menunjuk ke arah Jason. Hal itu membuat Jason terkejut atas sikap Seth yang tidak sopan itu. Sebagai ketua kelas, Sophie pun menjelaskan kepada Seth bahwa Jason adalah ketua OSIS di sekolah mereka. Seth mengatakan apa perlu ke ruang OSIS untuk berbicara. Mengapa kita tidak berbicara di sini saja? Hal itu pun membuat Jason menjadi sangat geram atas sikap Seth yang sama sekali tidak menghargainya itu. Dengan wajah geramnya itu, Jason mengatakan kepada Seth, agar ia mengikutinya ke ruang OSIS sekarang seorang diri. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun segera pergi dari kelas itu. Sophie pun mengatakan kepada Seth, agar tenang saja, karena Jason adalah orang yang baik. Tak mau pergi sendiri, Seth pun memiliki ide dengan membawa Victor bersamanya. Ia pun membangunkan Victor dengan memukul mejanya. Sontak hal itu membuat Victor kaget dan ia pun terbangun. Seth pun mengelabui Victor dengan mengatakan, bahwa mereka berdua dipanggil ketua OSIS ke ruangannya. Dengan rasa kesalnya karena telah diganggu tidur, Victor pun berdiri dan menendang kursinya itu. Dan ia pun segera keluar dari kelas itu menuju tempat ketua OSIS berada, yang disusul oleh Seth. Sebelum pergi, Seth pun melihat wajah Sophie yang nampak sangat khawatir kepadanya. Kemudian, ia pun mengatakan kepada Sophie untuk tenang saja, semua akan baik-baik saja. Di ruangan OSIS, Jason sudah berada di sana, sambil menunggu kedatangan Seth. Di sini ia sedikit bingung, karena yang diajaknya harusnya Seth saja seorang. Namun Victor juga datang. Namun hal itu tidak menjadi masalah, karena Victor juga kebetulan bertemu dengan Brock sebelumnya. Jadi ini kesempatan bagus untuk menanyakan kepada mereka berdua sekaligus, mengenai maksud kedatangan Brock ke sekolah mereka. Langsung ke intinya, yang bertarung denganmu kemarin, Brock Chang. Apa kau mengenal siapa dia? Victor dan Seth kebingungan siapa Brock itu. Kemudian Victor pun sedikit mengingat perkelahiannya kemarin, dan ia pun baru mengetahui bahwa Brock adalah nama dari orang itu. Selanjutnya Jason pun sedikit menceritakan masa lalu mengenai sekolah mereka. Jadi 2 tahun yang lalu, sekolah mereka adalah sekolah atletik yang diurus langsung oleh pemerintah, dengan mengirim atlet paling berbakat dari berbagai jenis cabang olahraga, yang ada di seluruh dunia. Jadi kenapa aku ada di sini? Semua orang tahu itu, ujar Victor. Sementara itu Seth, dengan wajah polosnya membalas, tidak semua orang, aku baru mengetahuinya. Kemudian, Jason kembali bercerita bahwa sekolah atletik mereka yang dulu, sekarang telah berubah menjadi sekolah biasa, seperti sekarang ini. Itu semua karena Brock dan ia kembali ke sekolah hanya untuk mencarimu. Apa hubunganmu dengannya? Dengan wajah polos dan bingung, Seth mengatakan Brock Chang, dia siapa? Sontak hal itu pun membuat Jason sangat kebingungan. Mengapa bisa Seth tidak mengenal Brock, yang saat ini sedang mencarinya? Begitu pula dengan Victor, bingung mengapa bisa orang sehebat Brock sedang mencari Seth. Jadi di sini, wajar saja jika Seth bingung siapa Brock yang mencarinya tersebut, karena ia sendiri tidak mengetahui nama Brock saat ia menghajarnya, dikala mereka masih kecil. Di sisi lain, Brock yang sedang berada di ruangan konseling bersama guru olahraga. Guru itu berkata, aku dengar kau masuk tim nasional. Kenapa kau tidak merasa senang? Brock pun hanya berdiam diri, ia kelihatan sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Brock pun berencana pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, guru itu mengatakan kepadanya agar jangan pernah menyerah pada olahraga. Dan Brock pun masih saja tak membalas ucapan gurunya tersebut dan ia pun pergi dari tempat tersebut. Kembali ke sisi Seth dan Victor yang sedang mendengarkan cerita dari Jason. Jason bercerita bahwa sekolah mereka menjadi gempar karena pertarungan yang dilakukan oleh Brock. Brock menghajar semua siswa paling berbakat yang ada di sekolah itu tanpa tersisa satupun, hingga mereka semua masuk rumah sakit dibuatnya.
dan Brock sampai dimasukkan ke dalam penjara remaja selama beberapa hari setelah kejadian tersebut. Harusnya saat itu ia masuk ke dalam tim nasional, tetapi malah membuat masalah, dan hal itu menjadi insiden terbesar dan bersejarah di sekolah mereka, yang membuatnya hancur menjadi sekolah biasa. Jadi beberapa unsur penting yang bekerja sama dengan pihak sekolah yaitu pemerintah, perusahaan, universitas atletik, serta sponsor yang mewadahi sekolah mereka, akhirnya memutuskan kerjasama mereka setelah kejadian tersebut, dan untung saja klub atletik masih bisa bertahan hingga saat ini. Dan satu-satunya orang yang menolong Brock pada saat itu adalah guru olahraga. Dia menolong Brock agar tidak diberi hukuman yang berat, dan menyarankan Brock untuk memasuki tim nasional. Dan sekarang Brock kembali ke sekolah, karena dirimu, ujar Jason sambil melirik ke Seth dengan tatapan yang sangat serius. Dan kocaknya, Seth lagi-lagi dengan wajah polosnya menjawab, "Ya jadi kenapa? Itu yang mau aku tahu darimu," ungkap Jason dengan rasa kecewa karena tidak mendapatkan kejelasan dari jawaban Seth. Di sini Seth benar-benar merasa sangat santai, setelah diceritakan bahwa Brock merupakan orang yang sangat berbahaya, namun ia sama sekali tidak merasa ketakutan. Hal itu juga membuat Victor dan Jason semakin merasa bingung, apa sebenarnya hubungan Seth dengan Brock, sampai-sampai ia menjadi target Brock. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi apakah Seth masih mampu menghadapi Brock, yang saat ini menjadi orang yang paling ditakuti di sekolahnya itu? Kita akan mengetahuinya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.